Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Wahyuni dari Oku Timur, Sumatera Selatan. Ya. Alhamdulillah Ustadz, saya sudah sampai di sini dengan selamat dan tadinya saya bingung mau ke sini, belum pernah ke sini Ustadz. Dan Ibu sendirian, ya ada rombongan? Tidak, dengan anak saya Ustadz. Oh ya. Berdua ya. Alhamdulillah. Kuliahane gampang MTA walaupun ru ngerti. MTA pusat ngono wis ngerti. Ya Ustadz. Ya, apalagi? Ini ada 3 pertanyaan Ustadz, yang satu pertanyaan titipan. Yang pertama tentang sholatnya seorang musafir Ustadz. Saya kan di dalam bis itu, bisnya tidak setiap saat berhenti untuk sholat ya Ustadz. Jadi setiap kali waktu sholat saya sholatnya di dalam bis. Dan itu apakah boleh saya jamak dan qashar, dan apakah saya tayamum itu untuk 1 kali sholat saja atau setiap kali sholat mau tayamum lagi Ustadz. Yang kedua tentang puasa Ramadan Ustadz. Saya pernah membatalkan puasa karena waktu itu keadaannya memang saya tidak kuat lagi Ustadz. Jadi saya membatalkan puasa Ustadz. Nah, kenapa enggak kuat? Apa sakit? Apa karena apa? Karena saya kan jualan di pasar Ustadz. Nah waktu seminggu kurang Lebaran itu kan rame banget pasarnya. Jadi saya kan bawa barang sendiri, apa-apa sendiri, cuman ya suami membantu, tapi kan banyak banget Ustadz waktu itu ya. Terus saya tahan-tahanin, kaki saya sampai ngewel Ustadz. Jadi saya putusin untuk membatalkan puasa. Nah waktu itu saya ganti di hari lain Ustadz. Apakah yang saya lakukan sudah benar Ustadz? Ya. Nah kira-kira pilih dagangannya rame apa pilih sepi? Biar ora kesel. Biar tidak kesel. Ya, moga-moga kalau dagang itu enggak usah laku saja. Ya, terus apa lagi? Yang ketiga ini ada pertanyaan titipan. Hukum sholat Jumat bagi wanita Ustadz. Dan bagaimana pelaksanaan sholat Jumat bagi wanita? Sah enggak sholat Jumat jamaah wanita tanpa imam? Dan mohon jelaskan hadis-hadisnya. Ini yang titip sedang menyimak Ustadz dari warga Oku Timur Ustadz. Kenapa kok titip kok tidak datang sendiri? Kurang tahu Ustadz, nanti bisa Ustadz jelaskan kepada warga Ustadz. Nah yang keempat ini Ustadz minta doanya. Kami warga binaan berencana karena antusiasnya warga kami di Oku Timur ini merencanakan mau beli tanah, nanti rencananya kalau sudah diresmikan suatu saat bisa mempunyai gedung sendiri Ustadz. Bagus ya. Ya karena selama ini kebetulan di rumah saya untuk binaan itu Ustadz. Nah ini mohon doanya, mudah-mudahan segala sesuatunya nanti dilancarkan dan dimudahkan untuk warga-warga di binaan saya bisa istiqomah dan terus mempertahankan akidah untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah ini Ustadz. Ya, amin. Dan ini sekalian saya mohon pamit, nanti insya Allah saya langsung pulang ke Oku Timur. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan Ustadz. Naik apa dah? Naik bis Ustadz. Kemarin di sini juga naik bis. Iya. Perjalanannya berapa hari? 2 hari 2 malam Ustadz. Dan waktu itu saya sampai perjalanan sampai ke MTA ini nggak bisa tidur, takut kesasar Ustadz. Tapi alhamdulillah segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah, karena waktu di Boyolali saya telepon ke pengurus pusat. Waktu saya telepon, saya berhentikan telepon saya, ada bapak-bapak di depan satu mobil itu tanya sama saya, "Ibu mau kemana?" Katanya, "Saya kalau mau majelis MTA." "Oh bareng Bu, nanti sama saya." Loh Bapak emang mau ke sana? Iya, jadi satu bis itu nggak tahu Ustadz kalau tujuannya beliau juga mau ke sini. Jadi setelah itu saya bisa tidur Ustadz di bis.
Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ustadz. Terima kasih juga untuk pengurus MTA. Semuanya di sini saya disambut dengan baik dan diantar kemana-mana. Kemarin juga diantar untuk mengurus anak saya mau daftar di SMP MTA dan mudah-mudahan anak saya bisa diterima nantinya Ustadz. Oh iya. Ya, Kak. Insyaallah. Gitu aja Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf atas segala kekeliruan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Ibu, sholat di dalam bis, apakah tayamum setiap kali mau sholat? Enggak. Jadi tayamum itu sama dengan wudhu. Memang tayamum itu sebagai gantinya. Kalau memang belum batal, ya mau sholat tinggal sholat. Ya. Dan ada yang mengatakan katanya tayamum itu hanya boleh untuk satu sholat wajib. Kalau dengan sholat sunnah boleh, tapi tanpa dasar itu yang betul. Orang yang boleh tayamum itu sebagai gantinya wudhu, maka batalnya tayamum selama dia masih belum batal. Yang membatalkan wudhu itu batalnya tayamum, ya kan? Kalau belum batal ya boleh digunakan untuk berapa kali sholat pun boleh selama belum batal. Nah itu ya. Sholatnya kalau memang bis umum kamu minta berhenti tiap-tiap masjid ya nek sopire gelem. Pertama itu. Yang kedua kadangkala sopir itu ngejar apa? Setoran penumpang. Mandek-mandek dulu, nah lopinya apalagi kalau supirnya tidak sholat, kamu ajak, supir mandek dulu, saya mau sholat dulu, ragelem ya. Maka sholat dimanapun boleh, di dalam bis juga boleh, sholat itu sambil lari boleh kok. Ya, dalam peperangan itu, maka katakan ya, sholat itu suatu ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Misalnya perang. Tidak bisa sholat dengan normal seperti biasanya, harus dengan lari, boleh perang dengan lari. Perang dengan naik kuda, boleh sholat. Gitu? Sholat jangan ditinggalkan, waktunya sholat. Ya, kemudian ya, jadi tayamum boleh dengan apa sebelum batal tayamumnya, boleh gunakan untuk sholat berkali-kali. Ya. Kemudian puasa Ramadan karena tidak kuat. Kalau cerita Ibu tadi tidak kuat puasanya karena apa? Karena bekerja berat, bekerja keras. Itu mestinya tidak diganti puasa. Ya. Gantinya membayar fidyah. Wah, fidyah iman-iman pilih poso wae, aja iman-iman. Ya. Jadi puasa itu ada aturannya. Ya, kalau kamu tidak puasa karena sakit, wa in kuntum mardha aw ala safarin, kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian atau musafir, kamu tidak puasa, fa'iddatum min ayyamin ukhor. Boleh kamu meninggalkan puasa kalau sakit, kalau musafir, nanti gantinya puasa di hari lain selain bulan Ramadan. Jadi disaur di lain bulan Ramadan. Kalau nyaur puasa Ramadan atau dibarengke Ramadan tidak boleh. Niatnya aku tak puasa Ramadan kalau nyaur utang. Jadi puasa siji niatnya loro, tak boleh itu. Maka fa'iddatu min ayyamin ukhor. Ganti puasa di hari lain. Ma'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin. Tapi bagi orang yang berat, karena pekerjaannya berat sehingga tidak kuat berpuasa, maka berilah makan dengan memberi fidyatun ta'amu miskin, memberi fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Jadi tidak diganti dengan puasa tapi membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Itu ya. Kemudian hukum sholat Jum'ah bagi wanita. Ya, memang ini ada dua pendapat, masing-masing beralasan. Yang satu kalau mengatakan melihat ayat itu wanita itu hukumnya wajib juga.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalat min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang diseru hai orang-orang yang beriman. Yang beriman itu laki atau perempuan? Yang merasa beriman, apa kamu laki atau perempuan? Apabila dipanggil untuk sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah. Segeralah kamu ingat pada Allah, wadarul baik, tinggalkan urusan jual belimu. Karena pada waktu itu umumnya orang berdagang jual beli. Lah ketika sedang dipanggil untuk sholat Jumat, pasare tinggal, jual belinya tinggal. Artinya urusan pekerjaan apa saja ditinggal untuk sholat Jumat. Itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Ya tak? Jadi wajib hukumnya. Kemudian yang ditanyakan oleh ibu, pelaksanaannya bagaimana? Sholat Jumat pelaksanaannya ya sama saja. Kalau jamaah tapi tidak pakai imam, namanya tidak jamaah. Jamaah itu baik laki perempuan harus memakai imam. Oh, jamaah kok tidak pakai imam? Ya, berarti bukan jamaah itu. Memang ada yang menjelaskan, ada hadis Nabi menerangkan sholat Jumat bagi wanita itu wajib, kecuali wanita, anak-anak, orang sakit, hamba sahaya, itulah. Itu, maka dari situ mengambil pengertian bahwa bagi wanita sholat Jumat itu sunnah. Karena sholat Jumat itu sunnah, maka orang wanita yang tidak sholat Jumat harus sholat duhur. Tapi hadisnya itu diteliti, ternyata hadisnya dhaif. Ada lagi hadis yang sahih menerangkan sholat Jumat itu wajib bagi setiap orang muslim dengan berjamaah. Insyaallah nanti hadisnya kalau pernah dibrosurkan ini ya. Nah, wajib dengan berjamaah kecuali jadi wanita, orang sakit, musafir, hamba sahaya dan sebagainya tadi. Dari situ mengambil kesimpulan bahwa wanita itu sholat Jum'ahnya wajib, tetapi sholat jamaahnya sunnah. Karena sholat jamaahnya sunnah, maka wanita walaupun sholat Jum'ah boleh tidak berjamaah karena sunnah. Nah, ini ada hadisnya ya, bacakan ya. Al-jumu'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan. Ya. Al-jumu'ah itu wajib setiap muslim dengan berjamaah illa arba'atan, kecuali 4. Abdun mamlukun au mra'atun au sobiyun au maridun. Ya, di situ terangkan. Jadi dari Syihab bin Abu Musa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sholat Jum'ah adalah wajib atas setiap orang Islam dengan berjamaah kecuali 4 golongan: hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang yang sakit. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak juz 1 halaman 425, hadis sahih atas syarah Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Ya. Nah, dari sini bisa diambil pengertian sholat Jum'ah itu wajib ala kulli muslimin fi jama'atin. Sholat Jumat setiap orang muslim wajib menjalankan sholat Jumat dengan berjamaah kecuali 4. Nah, 4 ini yang dikecualikan. Dikecualikan bukan kecuali sholat Jumatnya, tapi kecuali itu tadi 4 itu
wajibnya sholat Jumat tidak hilang, tapi jamaahnya tidak wajib, gitu loh. Tidak wajib. Nah, disinilah perbedaan pendapat. Oleh karena itu, kalau yang berpegang teguh sholat Jumat bagi wanita itu sunnah, nek ora, kalau tidak bisa sholat Jumat ya sholat duhur silahkan. Tapi berpegang hadis ini tadi, wanita bagaimanapun juga diterangkan oleh hadis Nabi, wajibun ala kulli muslimin, wajib kepada setiap muslim dengan berjamaah. Jadi wanita pun wajib, kalau wanita muslimah wajib Jumatan itu. Yang tidak wajib jamaahnya, maka wanita yang tidak sholat jamaah Jum'ah, ya, sholat tidak jamaah boleh karena wajibnya tidak ditinggalkan, hanya jamaahnya boleh dikerjakan, tetapi tidak wajib, gitu loh. Nah, terus yang ketiga apa tadi? Tadi yang berhubungan dengan tayamum tadi, jamak kosornya belum di dalam bis. Oh, boleh. Jamak kosor. Jamak kosor boleh. Karena kamu musafir itu dapat dua keringanan tentang sholat. Boleh menjamak, boleh mengkosor. Kalau itu kebetulan bulan Ramadan juga boleh tidak puasa. Jadi keringanan bagi orang musafir, sholatnya boleh dijamak. Tidak hanya sekedar dijamak, dikosor pun boleh. Dikosor boleh, dijamak boleh. Sekarang dua-dua dipakai semua, ya dijamak, ya dikosor, boleh. Jadi waktunya dikumpulkan menjadi satu waktu, rekaatnya yang 4 dijadikan 2. Maka mau menjamak mengkosor sholat asar, waktunya sama, apa waktu asar atau waktu duhur, ya. Rekaatnya masing-masing 2. Nah, sholat yang boleh dikosor hanya sholat yang rekaatnya ada 4. Kalau rekaatnya 3 nggak boleh dikosor, dijamak boleh. Sholat maghrib dengan isya boleh dijamak dalam keadaan musafir. Kalau mau jamak kosor boleh. Maghribnya tetap 3, tidak boleh dikosor. Terus jamak dengan sholatnya isya, isyanya 2 rekaat. Ya, jadi tidak boleh kok dikosor kabeh, maghribnya 1,5, ya, rekaatnya, salatnya isya 2 rekaat, enggak, maghribnya tetap 3, boleh dijamak tapi enggak boleh dikosor kalau sholat maghrib itu. Nah, karena isyanya jumlah rekaatnya 4, maka boleh dikosor jadi 2. Maka bisa terjadi sholat maghrib dengan sholat isya rekaatnya malah banyak sholat maghrib, karena maghribnya nggak boleh dikosor, isyanya boleh dikosor bagi musafir tadi. Ya mudah-mudahan binaan di Oku Timur bisa berjalan lancar, ya, bisa beli tanah. Nanti kalau memang mau bergabung dengan pengajian MTA di pusat supaya diresmikannya, mudah-mudahan sudah punya gedung sendiri. Seperti pengajian MTA di Kota Bumi itu sudah punya gedung sendiri. Gedungnya bagus, ya, baik. Nah, mendirikan gedung sendiri itu juga bukan bantuan dari pusat, bukan. Ya, nah. Harga MTA kalau memang MTA sana kepingin punya gedung, ya, buat. Nah, buat resa muka urunan. MTA itu kabeh bangsa urunan. Nah, sing rame lurun entuk ora? Boleh. Darah apa ikut turun bangun gedung ini. Nah, gedung ini ya urunan seluruh warga MTA. Darah yang datang belakangan ngerti itu wis dadi apik ini melu ngaji rasa ditariki urunan kuwi dhisik urun gedung. Ndak. Nah, gedung itu untuk ngaji buat sudah, kalau buat jadi untuk gedung untuk pengajian siapapun boleh ikut ngaji. Bukan orang Islam pun ikut ngaji boleh. Gratis, gak diminta urunan. Karena memang Islam itu untuk kafatalin nas, seluruh umat manusia.
Maka orang Hindu, orang Kristen, orang Buddha, orang Katolik mau ikut ngaji MTA boleh. Maka di sini terbuka, tidak ada sembunyi-sembunyi. Untuk mengetahui MTA rasa data dadi intel-intelan rasa, mbok inteli apa ora padha wae. Sama, karena terbuka pengajian kita. Ora mbok intel itu suaranya sudah didengar sampai di seluruh Indonesia. Bahkan di luar negeri pun ikut dengarin. Yang sering, nah itu dari Jerman, dari Abu Dhabi, ya, sekarang malah di Korea, di mana itu, di Jepang, kalau di dalam negeri hampir semuanya sudah.